maksudnya Bro Justin. Diksi edis itu pun berbahaya kalau orang tidak punya kejelian dalam memahami. Betul. Artinya ya kita ingatkan Bro Edis juga ke depan jangan terlalu liar bahasanya. Supaya apa? Supaya jangan terjadi keributan. Tapi kalau Setuju. saya, ya aku jelaskan aja lagi. Kesempatan untuk menjelaskan makna kata Tuhan dengan kata Allah itu apa bedanya. Kenapa tadi siapa itu yang teologi PB buku saya dulu ada itu tapi nggak tahu dipakai orang waktu nulis hilang. Jadi itu dia. Jadi kata Tuhan digunakan setahu saya 717 kali dalam perjanjian baru. Dan kata itu digunakan kepada banyak konteks. Dan itu selalu berbicara kepenguasaan. Nah itu aja dulu daripada aku cerita terus ya kan. Oke. Tapi Jadi kemarin itu Pak Erben, sampean suaranya kecil waktu di tempat RK itu loh. Kecil suaranya enggak Ya, susah. Susah juga, kalaupun besar juga susah Pak Wawan. Udah Ya memang di mute bukan ya. kemarin aku di RK tadinya itu. Tadi pagi. Aku Jadi gini. sebenarnya tadi pagi kan aku buka komal, gak ada orang datang. Udah ngantuk-ngantuk aku. Aku lihat dia buka, naiklah dulu aku. Jadi hilang ngantukku sampai sekarang. Itunya tadi. Aku mau aku tanya berdiskusi pelan-pelan. Giliran aku tanya, malah bertanya kan lucu. Emosi lah aku bilang lah dia. Kau anak kecil. Ku bikin lah yang itu loh. Sosro, sosro itu kan ada di tengahnya itu. Ya aku bilang lah dia kayak gitu. Aku jelaskan maksudnya kata Tuhan itu kayak gini. Gak mau dengar, di mute, di apa. Yang lucunya lagi apa penginjil TikTok. Di mana dikatakan bahwa Sang Teofan itu Tuhan dan dia mengatakan ada Tuhan. Kutunjukkan Kejadian 19 ayat 16 itu. Langsung aku diturunkan. Di situ kan Teofani itu kan Tuhan. Tuhan Sang Teofani menurunkan api dari langit dari Tuhan, ku bilang. Itu ada ayatnya. Oh gini, lari dia ke Ibrani. Ya ketahuan kau kayak si Juma juga kulihat di kepalanya. Di situ. Belum lagi dikeluarkan Wahyu 13 ayat 12. Belum lagi nanti dikeluarkan yang lain-lain. Jadi artinya gini ya. RK itu ya kalau nggak tahu belajar. Itu aja, belajar. Artinya ditambahi lagi lah pengetahuan tentang penggunaan makna kata Tuhan dan kata Allah. Kalau aku dengan penginjil TikTok, dengan Justin Peter, udah lebih 6 tahun. Udah saling mengerti arah pembicaraan. Itu baru tahu. Itu ya. Jadi gitu Pak penginjil TikTok ya. Ya, yang kita sayangkan itu adalah gini ya. Kita butuh konsistensi ya. Mereka itu Edis, RK. Mereka ini kan mengaku sebagai penyerang gitu ya. Dan selalu mengatakan sering, ya kalau mau pengajaran di roomnya si Pak Erben, di roomnya ini Jeki Sembiring dan sebagainya. Ya kalau nyerang aja udah. Tapi kalau mau bertahan, jelasin Alkitab itu jangan mudah menjawab lurus. Ya, ditarik ulur dulu. Akhirnya apa ya? Ya kita sih senang-senang aja menjelaskan seperti ini. Apakah dia nggak takut nanti justru membawa dampak yang buruk gitu kan? Dan ternyata dampaknya buruk kan? Akhirnya ribut nih, ribut dan sudah bicaranya apa? Menjijikan, bicaranya uang, spender, bicaranya debat di Superboy supaya nanti seperti Juma lawan Pak Bom Bom, ya seperti itu. Semuanya ujung-ujungnya duit. Ini kan kurang bijak. Maka sudah, kita kembalikan ke hal yang memang eksplisit ya, eksplisit pernyataan bahwa Yesus adalah Tuhan. Meskipun tadi sore saya menjelaskan Yesus punya Tuhan itu terakomodir dalam penjelasan Alkitab, tapi itu sifatnya bukan presuposisi eksplisit.
Presuposisi yang seluruhnya diterima oleh gereja, satu presuposisi itu pasti kesepakatan sudah bahwa semuanya sepakat. Alkitab mengajarkan tentang Allah ya, maka Alkitab bukan buku ateis, misalnya gitu ya. Ya, presuposisi itu ya bahasa gampangnya hal yang dogmatis, yang sudah eksplisit, Yesus adalah Tuhan. Karena apa? Lagi-lagi nanti berantem nih kita nih. Ya kan? Berantem gara-gara apa? Gara-gara terjadi tarik-menarik. Membela kepentingan Edis, membela kepentingan RK, semuanya mengaku Kristen. Ini kan bikin malu. Ya, bahkan tadi saya sebut namanya, ya, emang bom-bom RK Edis ini semuanya roh mamon ini. Duit. Kalau saya ngomong to the point aja. Karena saya udah banyak duit, nggak butuh duit. Jadi emang menjijikan ya mereka ini. Bertobat aja. Kalau emang Edis nggak mau disangka punya roh mamon, nggak usah keluyuran ke roomnya RK. Cari perkara. Udah cuekin aja RK. RK juga nggak usah lebay. Kayak pemain sinetron, nggak lucu juga. Nangis-nangis mau pensiun-pensiun, minggat-minggat aja lah. Kan sampai malu itu. WhatsApp-nya ada si akun namanya Yuli itu kan. WhatsApp-nya itu dipertontonkan tuh batasnya si RK dengan si Monik ini. Saya kenal baik Monik ya, dua kali ketemu. Saya pernah kasih buku juga. Jadi sudah nggak bener ini, banyak intrik-intrik yang menjijikan. Di TikTok ini semakin kotor karena roh mamonnya kuat. Spendermu siapa penjual TikTok? Ya Dan udah, Pak Justin. Spender saya Pak Justin dan Grateful. Kalau Enggak, ribut enggak. Mulai sekarang, kalau ribut itu mulai bisa di sekarang aku mau spender. cari, mulai sekarang aku Ada mau cari yang spender ada yang juga. ribut buka live begitu dapat paus joget-joget kayak badut. Ini Jangan gitu. Jangan gitu lah Pak Justin. Aku lihat kan nggak VT-nya, sebut aku lihat nama. Maksud VT-nya saya memang. itu sudah nggak benar. Jangan gitu. Aku lihat VT-nya, bahkan 500.000 diambil lagi, diminta lagi. Udah hostnya nggak usah dikasih. ikut ngomong, cukup yang cabe 7 Justin aja. Ini sudah rohnya roh mamon teman-teman. Penginjilan tuh nggak butuh rumah apologet. Penginjilan nggak butuh rumah apologet. Penginjilan tidak butuh sinetron seperti yang RK sampaikan. Penginjilan juga nggak butuh joget-joget PBB itu. Kalau dapat singa gitu, saya khawatir kursinya ambruk, kesetrum atau gimana, repot. Jadi nggak butuh itu. Penginjilan tuh butuh kita berani memberitakan kebangkitan Kristus, kehidupan kekal yang disalurkan melalui anaknya, melalui anak Bapa itu Yesus Kristus, dan kita beritakan penjelasan teologis apa yang dipunculkan ketika Edis dengan bom-bom tentang rencana iblis, rencana Allah. Dua-duanya itu mewakili rencana setan, ribut di TikTok, ributin duit. Ditanya hal teologis, belabak-belubuk, pelangap-longo. Itu ulahnya bom-bom dengan Edis itu. Sekarang berulah lagi Edis dengan RK. Yesus punya Tuhan. Ya saya nggak rela Pak Erben itu ribut dengan RK. Saya sedih tadi, saya mau naik nggak bisa. Jangan mengotori. Di sana isinya roh mamon Pak. Ya, tidak usah masuk ke room seperti itu. Biarkan tarung di tempat Superboy, silahkan. Mereka akan hancur akibat ulah mereka sendiri. Saya kalau ngomong itu terukur ya. Di saat kalian nggak pernah tegur Agatha dengan Elia Myron, saya tegur. Dan apa yang terjadi? Di saat saya kritik Edis 4 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, tidak ada yang mengkritik. Apa yang terjadi sekarang? Nggak usah tanya, dengarkan aja suara Tuhan. Memang mereka ini buang kotoran, berak di mana-mana, mengaku apologet. Saya khawatir ketika kita berhenti mengkritik, Tuhan akan berbicara kepada mereka secara langsung dan yang terjadi lebih mengerikan. Jadi ini sudah nggak benar teman-teman. Kalau yang punya kepekaan rohani. Siapa yang punya kepekaan rohani? Saya nggak mau terbawa kemana-mana. Saya sebut nama dari tadi. Bom-bom, Edis, RK. Itu semuanya itu terpengaruh oleh roh-roh kegelapan.
Meskipun saya tidak mengabaikan karya-karya mereka, mungkin ya. Tapi jelas ada yang nggak benar. Silahkan kita lihat. Mamon dan selangkangan, dua itu. Kita lihat apa yang terjadi nanti. Kalau nggak beres dengan dua hal itu, ya kita akan lihat. Sudah terlalu jelas manifestasi itu bagi orang yang punya kepekaan rohani. Ya. Dan saya cukup yakin Roh Kudus tidak akan bekerja dengan cara seperti ini. Saya cukup yakin. Kalau Roh Kudus benar-benar bekerja dengan melalui cara yang Edis, Bom Bom, dan RK lakukan, saya langsung mundur dari dunia apologetika. Bahkan saya mungkin mundur dari kekristenan. Karena saya yakin Roh Kudus tidak menggunakan cara-cara yang Edis, RK, dan Bom Bom itu lakukan. Dengan segala hormat, saya bicara A, B, B. Saya pikir itu. Silakan. Ya, yang di bawah kalau ada yang panas bisa minum air putih dulu ya. Karena memang Pak Justin yang mulutnya cabe 7, tapi kadang memang kita yang suka kepedesan gitu. Jadi minum dulu air putih yang banyak teman-teman di Ya bawah. kalau di warung sambal itu apa ya, sambal apa ya namanya ya? Ya ada sambal gundurwo gitu kan. Iya, coba nih kan ada teman-teman yang lain nih. Pak Lat, Shalom. Ya yang lain bicara silakan. Ya, Pak shalom Lat. semua. Ya, shalom. Shalom. Ya, silakan Pak Lat dulu baru ke yang lain. Bentar ya Pak LAH ya. Silakan Pak Lat. Oke. Beberapa kali tadi saya sudah ngobrol juga di tempat Erben. Sebentar istilah Pak LAH, Pak Lat kan dari tadi nih udah kelamaan dia nunggu kan. Udah dari tadi nih dia naik nih beliau nih. Sebentar ya Pak lah ya. Pak Lat dulu. Namanya susah banget. iya. Silakan. Silakan Pak. Iya, terima kasih sis Grateful. Jadi udah dikasih kesempatan buat mungkin apa namanya, mungkin ungkapan kali ya, ungkapan pandangan dari simpang siur lah yang sekarang nih akhir-akhir ini yang jadi pembicaraan. Jadi memang saya beberapa kali mengikuti pengajaran dari Pak Erben. Jadi saya setuju dengan Pak Erben, Pak Justin, Pak Duran, Sis Grateful, dan beberapa apologet yang lain juga saya setuju. Jadi yang disampaikan Pak Erben itu sangat jelas sekali ya memang ya. Jadi ada beberapa apologet yang saya lihat memang tujuannya itu enggak jadi yang seperti Pak Justin tadi bilang. Jadi tujuannya memang give, ada beberapa yang tujuannya give, bukan pure murni buat pengajaran gitu tuh. Jadi jadi ada beberapa tanda kutip lah, jadi berkamuflase ya, mungkin lebih ya tadi Pak Justin bilang ya roh mamon tadi itu lebih besar. Ada di beberapa apologet itu saya lihat emang ada gitu tuh. Makanya yang disampaikan ke Pak Justin Pak Erben tadi itu ya, kalau kita mau menyampaikan berapologet yang punya tujuan yang jelas ya itu aja gitu, jangan ke yang lain. Cuma kan yang disampaikan Pak Justin tadi mengkomentari Bro Edis, memang saya juga sepakat juga. Memang ada beberapa narasi yang kalau mungkin bagi saya sih orang awam, jadi agak, kalau dia penjelasannya agak menggantung begitu, jadi agak bingung gitu tuh. Tapi karena saya memang ya sering membaca Alkitab juga, jadi istilahnya bisa memahami lah, walaupun beberapa statement dari Bro Edis yang dua lah ya yang saya ikuti ini ada dua. Tapi kalau saya sih
ya dewasa aja, bijaksana aja gitu. Kalau seumpamanya ya saya kurang rasa nggak masuk di hati, ya saya cari di Alkitab gitu. Cuma kan yang jadi bahaya itu kalau dia telan mentah-mentah apa yang dia sampaikan gitu. Ya sama yang tadi juga saya mengikuti apa namanya ya perdebatan Bang RK sama Bang Erben, Pak Erben tadi juga, ya saya merasa ya kurang bijak juga ya. Jadi ya seharusnya kalau memang ada kata-kata yang menggantung, ya harusnya sama apologet itu saling mengingatkan. Ya kalau bisa lewat Zoom dulu, jangan langsung di blow up ke atas gitu tuh. Jadi biar 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 nggak jadi bahan gorengan gitu. Jadi kan kadang-kadang biar kita kan ya diajarkan untuk bijaksana gitu tuh. Jadi biar nggak berdampak luas, jadi ya polemik lah, ya seolah-olah ya goreng sana goreng sini, yang lain ketawa gitu. Mungkin itu aja sih tanggapannya Sis Graceful. Oke. Saya ya. Ya, terima kasih Pak Latlat. Ya memang ini ya, kita secara internal memang harus banyak-banyak introspeksi diri dan berbenah diri gitu. Poinnya. Ya, silakan Pak lah. Yang sudah bicara bergantian dengan yang di bawah. Ya, Pak Latlat, saya izin turunkan ya Pak Latlat ya, biar gantian sama yang lain. Terima kasih. Ya, Tuhan Yesus memberkati selalu ya. Terima kasih semua ya. Ya. Silakan Pak lah ya. Makasih. Saya mulai dari mana ya? Ya kalau memang pengertian kata Tuhan itu kan dari dulu belum selesai-selesai. Dari tetangga kita juga nggak mau mengerti tentang apa yang kita pahami tentang Tuhan. Jadi kalaupun menyamakan mereka itu nggak bisa disamakan gitu. Itu di data mereka masuk yang seperti yang kita pahami sekarang. Yesus punya Tuhan itu jadi celah mereka masuk. Makanya kita harus mengedukasi, memang capek juga ya, tapi ya saya mengatakan memang kalau kita memanggil Allah itu Tuhan, itu berbeda dengan memanggil Yesus itu memanggil Bapaknya itu Tuhan. Kalau kita memang makhluk, Allah itu pencipta. Tapi kalau Yesus, dia melakukannya sebagai manusia seperti yang dikatakan Bro Justin, keekonomiannya. Dan kita paham bahwa Yesus sendiri adalah memiliki natur ilahi dalam ontologinya. Nah ini yang nggak bisa dipahami gitu secara jelas kepada teman-teman kita Kristen. Kalau dia masih berpolemik di sini. Dan Edi sendiri ya saya kasih tahu juga ya, kalau dia dengar, dia harus memahami lebih dalam. Teologi itu tidak segampang itu. Makanya tadi Bro Jasin bilang ini tipis-tipis begitu. Kalau nggak bisa bermain di yang tipis-tipis gitu, yang hampir masuk jurang itu, jangan coba-coba terlalu dalam ke situ. Akhirnya orang jadi kacau sendiri gitu. Saya dari dulu, sekarang nih kalau saya bilang siapa Tuhanmu? Yesus. Bukan ke Bapaknya, harus ke Yesusnya. Karena Bapak itu mengharap kita tunduk kepada Yesus. Kita memperhatikan Tuhan Yesus. Kita harus mengatakan Yesus itu Tuhan kita. Harus begitu gitu. Roh Kudus pun menuntun kita kepada Yesus, kepada Sang Firman itu. Siapa Tuhan kita? Satu-satunya dia Tuhan yang maha tinggi. Nggak ada lagi. Karena dia yang kita pahami sejak mulai secara ontologis juga. Firman itu memang Tuhan kita. Jadi ya nggak bisa kita kita pahami kayak dipisah-pisah begitu. Karena dia ya seperti presiden gitu, presiden dengan tuan di rumah tangga gitu, sama-sama dipanggil tuan juga, sir gitu ya, atau lord juga, tapi berbeda tingkatan gitu. Tapi hubungan Yesus sebagai anak Allah dengan Bapa itu bukan hubungan tuan dan hamba, bukan. Secara ontologis itu bukan tuan dan hamba. Karena apa?
Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan firman-Nya. Nggak dikatakan Allah menciptakan sudah begitu saja, tapi dia selalu mengatakan firman Allah berbicara begitu. Jadi pemahamannya nggak lengkap ya. Jadi sepotong-sepotong gitu ya, belajar teologi dulu lebih dalam. Memang kasihan juga, sama saja dalam sebelum ini kan ada polemik seperti itu. Saya nggak setuju juga cara berpikir seperti itu. Tapi ya udah ya, masalah cuman masalah Tuhan ini ya, itu aja saya batasi dulu. Silakan Sis. Terima kasih Pak Allah. Silakan Pak Grateful, siapa lagi? Iya, selamat malam Pak Holi atau Kak Holi nih. Shalom, Oh iya, Sis. silakan Pak. Ya, Ya, aku udah ngikutin ya dari tadi tuh lumayan 1,5 jam. Cuma yang aku mau tahu langsung nih, dari Pak Justin deh, dengan posisi perdebatan singkat itu ya, si Edi sama si Rifa. Dan kita pastikan audiensnya itu kan banyak ya, dari si Muslim sendiri yang nggak ngerti kekristenan, dan ada juga sebagian kekristenan yang terlalu awam. Nah, untuk menghindari penafsiran ataupun pengertian yang bisa membuat kisruh gitu ya, seperti yang sekarang. Nah, di momen seperti yang tadi, ketika Edi saya ganti dengan Pak Justin, pertanyaannya sama tuh. Pak Justin ngejawab singkat biar tidak jadi kisruh itu gimana? Itu aja sih. Jadi karena tadi muter-muter saya mendengarnya kan. Ibarat kata, jangan terlalu dalam, bawa putar dulu. Yang bawa putar itu yang gimana? Nah ini jadi maksudnya biar jadi pembelajaran juga sih. Nah itu mungkin satu nanti ke Pak Erben juga mau nanya sih. Itu dulu kali Sis. Oke, silakan. oke, Pak Justin monitor. Ya, Ya, jadi gini ya teman-teman. Jadi pahami maksud dari pertanyaan yang mengandung fallacy, mengandung jebakan, mengandung logical fallacy. Saya paling seneng kalau ada orang yang bertanya, itu pengennya langsung skakmat kita nih, orang Kristen. Contohnya dari Yohanes ya, selalu bertanya begini, Yesus itu Tuhan atau manusia? Banyak yang nggak sadar. Ya, nanti dipikirnya saya ngaku-ngaku gitu ya. Padahal sudah sering saya katakan hati-hati. Ya, dengan pertanyaan seperti ini jawab lurus. Kelihatan dia sudah menguasai sesuatu. Teman-teman sadar nggak? Saya masuk substansi ya. Edis itu ya di WhatsApp-nya Pak Bom Bom nih, meskipun Pak Bom juga saya kritik hari ini. Pak Bom share itu WhatsApp-nya Edis. Bertobatlah yang mengatakan Yesus punya TUHN.
cuma ya Sami